Jadi ya ikhwan, beginilah congor-congor mereka. Semua ingin di-HI oleh mereka. Cuman mereka yang boleh keluar-keluar di sosmed, walaupun baca kitabnya dengan metode sungsang. Kita nggak boleh, kita diem-diem aja. Buktinya apa? Buktinya kalau ada yang keluar-keluar di sosmed menentang mereka, persekusi, suruh diem, suruh minta maaf, jangan ulangi lagi. Nah, itu fungsi daripada persekusi. Kenapa persekusi itu ada? Karena mereka nggak punya kekuatan untuk melawan argumen, untuk membuktikan sesuatu yang mereka keluarkan selama ini, sehingga anti terhadap kritikan. Coba kalau misalnya apa yang mereka keluar bisa dibuktikan, nggak perlu gorengan, nggak perlu persekusi. Nah, apalagi berbicara kemuliaan, orang mulia nggak berperilaku seperti itu. Orang yang punya kemuliaan nggak perlu memaksakan orang lain untuk memuliakan dirinya, ya ikhwan. Orang yang memaksakan orang lain untuk memuliakan dirinya sementara dia tidak punya kemuliaan, makanya karena dia tidak punya kemuliaan lah, makanya dia memaksakan untuk dimuliakan. Sementara orang yang memiliki kemuliaan tanpa harus disuruh, orang akan memuliakannya dan nggak peduli. Mau orang memuliakannya, mau tidak, nggak peduli, nggak penting itu. Yang penting kita menjaga sikap, menjaga akhlak, menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Karena harapannya apa? Dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah memuliakan kita, persetan dengan makhluk yang lain mau memuliakan kita atau tidak. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Walaupun penduduk bumi tidak mengenal kita, yang penting penduduk langit mengenal kita. Ini penduduk bumi udah kenal dengan kebobrokannya, tetapi menolak pernyataan orang-orang yang menjelaskan tentang kebobrokan mereka, sehingga persekusi. Kalau TIJ bukan cuman persekusi, dipolisikan sudah, cuman makin dipolisikan makin greget gua, makin semangat. Ya, kalau seandainya model-model mereka ini, ya seandainya, dan nggak akan pernah mungkin dilakukan di masa Rasulullah, sungguh nggak ada orang yang tertarik terhadap Islam. Kalau cara-cara mereka ini dipakai oleh Wali Songo, sungguh tidak bisa menyebarkan syiar Islam di masa itu. Kenapa? Karena ini pemaksaan. Kita harus ikut mereka. Kalau nggak ikut mereka jadi kafir, nggak ikut mereka jadi komunis, nggak ikut mereka jadi apa macam-macam. Ikut mereka lah yang nggak jelas. Ulama-ulama palsu, ulama-ulama su, pura-pura ulama karnaval, ngaku ulama, ilmu kagak ada. Boro-boro mau berbicara tentang akhlak, tentang adab. Ya. Jadi harus kita lawan ya ikhwan. Satu-satunya cara untuk melawan karena mereka kadung tenar di sosial media, yaitu dengan membantah mereka di sosial media. Yang kita bantah apa? Yang masuk ke dalam kategori pembodohan publik, penyesatan, pembelokan sejarah, bahkan kedunguan yang mereka tidak sadari mereka pamerkan sendiri. Ada ulama baca kitab dari kiri ke kanan, kitab Arab loh. Ada. Belum ada sejarah kan? Belum ada. Kita harus mengakui datuk mereka sebagai PNS Belanda itu adalah pejuang. Karena dia bekerja pada pemerintahan yang sah katanya. Sah pejuang. Sekarang karena udah kenyang, udah punya harta gara-gara pansos ke Jokowi, karena sering menghina Jokowi, sering menghina presiden, sering gombal mengatasnamakan agama, Nabi dan Allah, bahkan sumpah-sumpah palsu yang mereka layangkan di depan publik. Terus bilang hari ini, TIJ kalau nggak bahas Habib nggak makan, TIJ kalau nggak bahas Rizik nggak makan, TIJ nggak bahas Bahar nggak makan. Lah itulah manfaat kalian. Kalau kalian tidak saya kontenin, sungguh kalian tidak ada manfaat sama sekali. Justru karena kalian jadi bahan konten saya, disitulah saya mendulang uang.
polisi bukan, tentara bukan, pejabat bukan, wakil rakyat bukan. Sok mau membela rakyat, berjuang demi rakyat. Apa yang kalian perjuangkan? Baru disiram dengan gas air mata, water cannon kalian aja udah mengalah, udah nangis-nangis. Baru mati 6 orang pun sampai berbulan-bulan nggak hilang-hilang galaunya, bahkan jadi iklan untuk mendulang donasi. Kalau pejuang hilang 1 tumbuh 1000, itu pejuang. Mau dilihat dari datuk kalian itu antek Belanda, lihat perilaku kalian seperti penjajah. Apa yang mau diandalkan? Apa yang membuat kami ini harus kagum ke kalian? Tolong jelaskan. Apa yang harus membuat kami kagum terhadap kalian sehingga mendukung kalian? Apa? Tolong jelaskan. Tolong. Walaupun nggak ada bukti, apakah karena ada cerita-cerita halu zaman dulu kalian? Seseorang yang memiliki power, dia tidak pansos ke leluhurnya, tetapi dia melakukan sesuatu untuk anak cucunya. Dia melakukan terobosan-terobosan yang baru untuk kelangsungan hidup kita hari ini, esok, dan seterusnya. Bukan pansos ke leluhur. Ya, orang yang sibuk bawa-bawa nama leluhur, dia nggak punya nama. Orang yang sibuk bawa-bawa nama orang lain karena dia nggak punya nama. Orang yang sibuk pansos kepada keberhasilan orang lain, dia tidak punya karya. Siapapun leluhur kita hari ini, kalau kita berpangku tangan tidak melakukan apapun, kita bukan siapa-siapa ya ikhwan. Tidak akan bisa membuat perubahan apapun. Kita jadikan masa lalu sebagai motivasi dalam kita melangkah, baik ataupun buruk. Oh, datuk kita dulu orang baik, walaupun kita tidak sebaik mereka, paling tidak kita bisa mengikuti jejak mereka. Datuk kita dulu penjahat, sudah saatnya kita membersihkan nama datuk kita yang jahat dulu. Dan kita harus mengakui kejahatan datuk kita. Misalnya datuk kita itu PNS, bekerja sama dengan Belanda untuk memukul mundur pasukan-pasukan perlawanan, pasukan-pasukan pejuang. Kita harus akui itu. TIJ mengatakan, makanya nggak heran, orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Ya, bukan berarti dengan mengubah sejarah terus kita akan menjadi sesuatu yang wow. Makanya untuk orang-orang bodoh yang gampang kagum ya menganggap bahwa itu adalah hal yang luar biasa. Saya orang yang paling banyak cerita datuk-datuk, di depan saya nggak ada apa-apanya. Kebanyakan ngoyo. Kita lihat dia cerita datuk dia kaya begini begitu. Kita lihat kehidupan dia. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.